Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Pada zaman revolusi ada salam heroik yang diucapkan orang, merdeka atau mati. Salam heroik tersebut begitu menggugah semangat rakyat untuk bertempur tanpa mengenal takut, walaupun hanya bersenjatakan bambu runcing melawan senapan dan meriam musuh. Keberanian tersebut bukan sekedar suatu kenekatan, tetapi karena adanya beberapa hal. Yang pertama, pemimpin-pemimpin bangsa saat itu. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, kesadaran bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Yang keempat, berani keluar dari zona aman. Rakyat sudah tidak tahan hidup dalam penjajahan dan ingin merdeka walaupun banyak ancaman dan bahaya. Pada akhir zaman ini, sadar atau tidak sadar, kita sedang terlibat dalam suatu peperangan yang bersifat global yang kini berkecamuk di seluruh dunia. Peperangan yang kita hadapi bukanlah melawan manusia, tetapi melawan iblis dan setan. Sebab iblis tidak pernah berhenti menyerang manusia. Iblis akan menyerang pikiran manusia untuk kembali menikmati dunia dengan cara menipu dan mendakwa kita. Untuk mencapai kemerdekaan dalam Kristus, kita harus memenangkan peperangan melawan iblis dan setan yang menyerang pikiran kita. Iblis menyerang kita dengan tipu muslihat, dengan menaburkan dalam pikiran kita kecurigaan, kebimbangan, ketakutan, rasa ingin tahu, pikiran negatif, pikiran najis, dan lain sebagainya. Melalui siasat dan tipu daya yang licik, iblis berusaha mendirikan benteng-benteng dalam pikiran kita. Benteng adalah suatu wilayah di mana di dalamnya kita dibelenggu karena cara pemikiran tertentu yang membuat kita bimbang dan tidak percaya, cemas dan gelisah, bingung, curiga, pasif, tidak logis, dan sebagainya. Itulah keadaan pikiran yang sesungguhnya dibelenggu oleh iblis. Ketika lahir baru, pikiran kita tidak otomatis dibaharui, tetapi melalui proses dari hari ke hari. Hanya dengan senjata Allah, kita akan memenangkan pertempuran, tidak hanya di pikiran kita, tetapi juga menjadi umat yang benar-benar merdeka, sehingga terbebas dari perilaku berdosa dan terhindar dari kematian yang kekal. Ada beberapa perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki serta kita gunakan. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. Darah Kristus sudah menyucikan kita menjadi orang benar. Oleh karena itu kita harus hidup dalam kebenaran. Baju zirah keadilan adalah rompi yang menutupi bagian dada. Iblis juga sering menyerang hati kita dengan menabur benih kebencian, sehingga mengalami kepahitan dan kekecewaan. Kita harus menjaga hati, itulah yang membuat kebencian sirna dari hati kita dan kasih yang menang dalam hidup kita. 2. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah sandal kulit yang diikat dengan tali ke kaki sampai setengah betis. Tuhan mau kita siap kapan saja dan rela memberitakan Injil, karena orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang punya kesaksian. Karena kesaksian itu akan menguatkan iman orang lain dan memperkokoh iman kita. 3. Perisai iman. Perisai adalah tameng besar yang melindungi kita dari panah api si jahat. Iblis sering menyerang iman kita melalui godaan, supaya kita tetap hidup dalam dosa dan tidak pernah merdeka. 4. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong merupakan topi atau helm untuk melindungi kepala. Ini bicara tentang melindungi pikiran kita, karena medan pertempuran paling berat adalah di pikiran. Awalnya dosa direnungkan di pikiran, lalu menjadi kenyataan. Kemenangan dalam pikiran akan menentukan kemenangan di bidang-bidang lainnya. Pedang roh yaitu firman Allah yang merupakan senjata untuk menyerang. Perkatakan firman Allah waktu kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Firman-Nya sanggup membersihkan dari pikiran negatif, menguatkan hati dan pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, merdeka atau mati, roh, jiwa, dan tubuh kita
tergantung apakah kita dapat memenangkan pertempuran yang ada di pikiran kita. Dengan perlengkapan senjata Allah, kita percaya kita akan menang dan menjadi umat yang benar-benar dimerdekakan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.